Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di pagi yang cerah ini, izinkan saya, Waisli Salwa, memberikan ceramah dengan tema berbakti kepada orang tua. Sebelum saya mulai ceramahnya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Jualan lontong ke negara Kongo, rasanya enak ditambah kuah. Jangan bengong, jangan melongo, karena saya akan berceramah. Masya Allah. Hadirin teman-teman semua yang saya hormati dan juga saya cintai, berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang wajib kita laksanakan sebagai seorang anak. Hal itu disampaikan oleh firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Bukan begitu, teman-teman? Banyak sekali jasa mereka dalam hidup kita. Contohnya seorang ibu. Kita dapat berkumpul di sini sekarang dengan keadaan sehat walafiat. Karena siapa? Karena ibu kita. Ibu yang telah melahirkan kita. Sebelum itu juga ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan. Ia menahan segala rasa sakitnya. Ia mempertaruhkan nyawanya pada saat melahirkan kita, padahal ia sendiri juga tidak tahu kan teman-teman kita gedenya anaknya bakal jadi apa, bakal bener atau enggak. Tapi ia dengan sabarnya merawat kita hingga kita dewasa sampai sekarang. Tanpa lelah, tanpa kenal lelah, ia tetap merawat kita. Tapi bukan cuman ibu doang teman-teman, bapak kita juga. Ia mencari nafkah untuk kita. Sampai kita sekarang berada di kampus ini karena siapa? Karena perjuangan orang tua kita juga kan teman-teman. Ya. Oleh karena itu, sekarang saya mau mengajak teman-teman semua, marilah kita membahagiakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa, teman-teman sekalian? Yang pertama ada dengan cara patuh dan taat. Di sini teman-teman ada gak sih yang suka ngelawan ke orang tuanya kalau misalnya disuruh atau apa? Terus kalau misalnya temen ngajak cabut nih, gas. Tapi kalau misalnya orang tua, tolong anterin ke sini sebentar, nanti malas gitu. Astagfirullahaladzim. Itu gak boleh ya teman-teman sekalian. Karena mereka itu kalau misalnya bisa dibilang jasa mereka tuh gak pernah bisa kita gantikan teman-teman sekalian. Walaupun kita sudah patuh atau taat, kita juga gak akan bisa menggantikan semua yang mereka berikan kepada kita. Makanya salah satu cara berbakti kepada orang tua yang pertama adalah patuh dan taat. Yang kedua ada berbicara dengan lembut. Siapa di sini yang suka bentak-bentak orang tuanya? Hayo ngaku. Itu astagfirullahaladzim, itu dosa besar banget teman-teman sekalian. Tadi juga udah disebutin ya di Quran surat Al-Isra ayat 23. Kalau misalnya mengucapkan kata juga itu udah dosa besar. Apalagi kita naikin nada kita, intonasi kita. Apalagi sampai keluar-keluar kata-kata yang kasar, yang gak baik. Itu gak boleh ya teman-teman. Makanya kita kalau misalnya kepada orang tua kita ngomongnya harus dijaga, tutur katanya harus baik, jangan keluar kata-kata yang menyakiti kedua orang tua kita, apalagi sampai membuat ibu kita menangis. Di sini siapa yang pernah ya buat ibunya nangis? Aku pernah. Astagfirullah. Udah minta maaf belum? Udah dimaafin dah. Walaupun gak minta maaf juga, seorang ibu mah pasti selalu memaafkan ke anaknya sih, tapi yang ketiga, rawatlah dengan kasih sayang. Walaupun kita semua tahu ya teman-teman, walaupun kita merawat mereka hingga mereka sudah tiada, kita tidak akan pernah bisa menggantikan perlakuan mereka ketika kita masih kecil hingga sekarang, kasih sayang yang mereka berikan.
semua segala bentuk materi, fisik, apapun itu gak akan bisa kita gantikan. Namun setidaknya kita bisa memberikan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, walaupun sekeras apapun kita berusaha, sebanyak apapun kita mencoba memberi pun tidak akan pernah tergantikan apa yang dikasih orang tua kita. Tapi kita masih bisa berusaha untuk berbakti kepada orang tua dengan cara merawatnya dengan kasih sayang. Yang terakhir, yang paling utama adalah mendoakannya. Kalau misalnya poin yang 1 sampai 3 yang saya sebutkan tadi kan kita bisa lakuin kalau misalnya orang tua kita masih ada ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mendoakan orang tua kita, itu tuh sampai orang tua kita meninggal pun kita tuh masih bisa melaksanakan itu. Itu tuh contoh berbakti kepada orang tua sampai akhir hayat mereka. Mendoakan orang tua tuh gak lama teman-teman. Kayak kalau misalnya kita lagi tiba-tiba kepikiran sama orang tua kita bisa aja langsung mendoakan mereka, meminta rezekinya yang dilimpahkan, dipanjangkan umurnya, segala macem lah. Gitu teman-teman semuanya. Dan salah satu hal yang masih bisa kita lakukan ketika orang tua kita telah meninggal, cuman ini teman-teman satu-satunya. Makanya mulai sekarang gak ada lagi alasan untuk gak berbakti kepada orang tua teman-teman. Karena itu merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Ia sampaikan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan juga itu sebenarnya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya mudah banget kan teman-teman sekalian. Tapi emang ya namanya juga, pasti ngomongnya juga namanya juga anak muda, pasti pernah ngelawan. Tapi kita sekarang harus sadar teman-teman semuanya kalau misalnya hal itu tuh gak baik dan itu tuh dosa besar. Gitu teman-teman semuanya. Jadi mulai sekarang habis saya menyampaikan ceramah ini gak ada lagi alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua ya teman-teman sekalian. Oke, demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.